Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi sama saya nih, Dokter WSP. Kalian bisa follow IG saya di @wedeliasadinaputri, ini IG-nya. Kemudian kalian bisa DM saya ya kalau misalnya ada pertanyaan. Atau untuk teman-teman yang ingin konsultasikan nih tentang kondisi medisnya, bisa juga DM saya, nanti saya bales. Kalian jangan lupa juga ya di subscribe channel ini biar channelnya makin berkembang. Di like dan di komen juga YouTube-nya. Kalian juga jangan lupa di share video-video saya. Siapa tahu informasi yang saya berikan itu ada yang membutuhkannya. Oke, video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman. Itu tentang PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Sebelumnya kan di video itu saya udah bahas nih tentang apa itu si PCOS, apa itu penyebabnya, kemudian banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang untuk kalian yang belum nonton video PCOS sebelumnya, itu silakan ditonton dulu ya, ini linknya. Nanti kalau udah baru lanjut ke sini. Oke teman-teman, sekarang kita bahas nih, apa sih dok komplikasi dari PCOS kalau itu terjadi ke saya? Gitu ya, pasti ada yang nanya. Komplikasinya apa nih PCOS ini? Yang pertama, komplikasinya meningkatnya resiko untuk pasien-pasien yang menderita PCOS pada usia mudanya nih secara reproduksi itu untuk terkena penyakit DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Karena penyakit diabetes sama PCOS ini tetangga deket nih. Masalahnya sama-sama hampir sama nih, ada yang resistensi insulin. Yang kedua, bisa terkena penyakit-penyakit yang cukup serius. Biasanya sih penyakit-penyakit pembuluh darah, seperti pembuluh darah yang kaku, atau adanya penumpukan lemak di pembuluh darah, atau aterosklerosis. Nih gambarnya seperti ini nih, ada penumpukan lemak pada pembuluh darah. Kemudian yang ujung-ujungnya kalau misalnya penumpukan lemak tersebut lepas dari pembuluh darahnya itu bisa menyebabkanlah serangan stroke, serangan jantung, dan tergantung di organ mana dia menyumbat itu akan menyebabkan penyakit tersebut teman-teman. Jadi lumayan komplikasinya lumayan cukup parah ya untuk PCOS ini. Kemudian selain penyakit pembuluh darah tadi juga akan meningkatkan resiko terkena kanker endometrium atau kanker dinding rahim pada wanita. Selanjutnya, kita juga bisa menjadi susah untuk hamil atau kalaupun sudah hamil biasanya resiko untuk kegugurannya itu lebih tinggi. Yang keempat, nah yang ini harus dijaga banget ya teman-teman. Karena biasanya orang PCOS ini mood swing banget nih. Jadi karena hormon yang berantakan, kayak di video sebelumnya kan, karena PCOS ini terjadinya ketidakseimbangan hormon nih. Nah hormon yang berantakan tadi menyebabkan kadang moodnya mudah depresi, mudah marah, pokoknya nggak enak banget dan ini harus dijaga gitu ya. Yang kelima, udah jelas nih, jadi susah untuk langsing atau turun berat badannya. Kenapa dok? Kok orang PCOS jadi lebih cenderung untuk susah langsing nih? Karena terjadi resistensi insulin. Nah, apabila terjadi resistensi insulin, itu otomatis nih, gula yang ada di dalam tubuh itu meningkat. Gula yang ada di dalam tubuh meningkat tadi yang seharusnya diubah jadi energi tapi nggak bisa karena nggak ada insulin yang bawanya, itu akan diubah nih oleh tubuh menjadi cadangan lemak. Nah itulah salah satunya penyebab kenapa orang PCOS itu agak susah nih buat turun berat badannya. Yang kedua, terus juga karena kan gulanya tadi nggak diantar nih oleh insulin ke dalam sel akibat terjadi resistensi insulin. Akibatnya sel-sel tadi kelaparan, pada demo bilang ke otak, aku lapar, kami lapar, mau makan, ayo gimana nih otak? Nah si otak bingung kan, kayak mana nih gula banyak tapi nggak ada juga energi yang masuk. Datang otak tadi, dia langsung nih memerintahkan hormon grelin atau hormon lapar untuk bilang ke badan kita, ayo makan, grelin, tingkatin lagi hormonnya, sel-sel kita kelaparan nih, udah pada demo. Siap
otak, kata si hormon grelin. Meningkatlah hormon grelin tadi, meningkatlah nafsu makan, makin banyaklah asupan makanan yang kita makan pada pasien-pasien PCOS karena dia lapar selnya. Nah, kalau terjadi kayak gitu, kan gawat banget nih ya. Gula yang udah numpuk di dalam pembuluh darah masuk lagi karena hormon lapar atau hormon grelin tadi meningkat. Nafsu lagi kita makan. Makan lagi, makannya yang manis-manis pula atau banyak karbohidratnya. Otomatis itu akan meningkatkan kita terkena penyakit DM tipe 2 dan juga otomatis kita akan menjadi lebih susah untuk langsing karena gula yang menumpuk tadi disimpan jadi cadangan lemak gitu ya teman-teman. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu nih pasti. Udah bahas video sebelumnya dan komplikasinya apa dari PCOS. Sekarang gimana nih dok penanganan dari PCOS ini? Oke teman-teman, kita kan udah bahas nih penyakit PCOS dari A sampai Z. Nah, sekarang penanganannya gimana ya? Yang pertama nih, kalian harus tahu dulu nih, kalau penanganan dari penyakit PCOS ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan itu nggak singkat ya. Selain itu juga, jaminan untuk kesembuhan 100%-nya itu masih belum ada nih teman-teman. Tapi sampai sekarang masih diteliti ya gimana untuk penanganan dari PCOS ini. Karena keberhasilan penanganan dari PCOS ini tergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing. Setiap orang akan berbeda nih hasilnya. Jadi intinya kalian itu harus tahu dulu nih apa itu penyakit kalian. Kenali dulu ini PCOS nih apa. Baru kita bisa nih menentukan langkah-langkah berikutnya untuk penanganan selanjutnya. Ada dua cara nih, dua cara utama atau kuncinya nih untuk kita melakukan penanganan terhadap kasus-kasus PCOS tanpa obat-obatan. Ini yang tanpa obat-obatan dulu ya teman-teman. Yang pertama, jelas ya, diet rendah gula atau rendah karbohidrat. Kenapa nih dok? Saya harus diet gula nih, saya kena PCOS misalnya gitu. Karena pada pasien PCOS kan tadi udah tahu nih teman-teman, terjadi insulin resisten. Nah, insulin resisten tadi menyebabkan gula ada di dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah itu makin lama makin menumpuk. Otak tadi merangsang hormon grelin untuk kita nafsu makan, nambah lagi si gulanya kan. Nah, itu caranya kalau gula makin lama makin menumpuk, itu gawat. Dia akan kehilangan arah nih gula tadi, nganggu ke tempat yang lain karena kan dia sebenarnya tempatnya bukan di situ gitu ya. Selain itu juga gula yang terlalu banyak di dalam tubuh kita itu akan memicu hormon testosteron atau hormon androgen seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, itu akan memicu tidak terjadinya ovulasi pada ovarium kita. Nah, itulah yang akan menyebabkan pasien-pasien PCOS kesulitan untuk hamil. Jadi intinya teman-teman, kurangin ngemil gula, kurangin makan nasi atau karbohidrat-karbohidrat yang menurut kita itu terlalu banyak, itu dikurangin aja. Mulai diet aja, diet sehat, perbanyak konsumsi air putih dan makan buah-buahan gitu ya. Yang kedua, kemudian yang harus kalian lakukan adalah berolahraga. Karena olahraga yang rutin udah jelas ya, kita kan kalau olahraga tuh butuh energi yang banyak nih, apalagi kalau kita rutin melakukannya. Nah, waktu kita olahraga energi butuh yang banyak, si otak tadi kan, ayo nih gula tadi yang ada di jadi cadangan lemak tadi kita bakar semuanya karena kita butuh energi. Berarti bagus nih, gula kita makin lama makin menurun nih kadarnya kalau kita olahraganya rutin. Nah, apabila gulanya menurun, otomatis nih hormon testosteron atau hormon androgen yang dikeluarkan oleh ovarium tadi itu makin lama juga akan makin menipis atau berkurang. Kalau hormon testosteronnya berkurang, jadi kita terjadilah ovulasi. Kalau kita ovulasi, jadi kita gampang deh untuk hamil gitu ya teman-teman. Untuk jenis olahraganya, pilih aja olahraga yang ritmenya teratur.
Terserah sih mau lari pagi atau jogging gitu ya, atau zumba kalau teman-teman suka, atau berenang. Berenang juga bagus, selain untuk relaksasi atau menghilangkan stres, berenang juga bagus olahraganya untuk kita gitu ya. Yang ketiga, selanjutnya kita udah tahu ya nih kalau PCOS ini adalah terjadi gangguan hormonal. Nah, apabila terjadi gangguan hormonal, maka kita pasti akan diberikan terapi hormon. Tetapi kalian harus konsultasi dulu nih ke dokter kandungan kalian ya. Biasanya dokter kandungan akan memberikan terapi hormonal. Ya, bener banget. Biasanya itu diberikan pil KB. Biasanya pil KB-nya pil KB kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron. Kenapa sih dok kok dikasih pil KB? Kan kita mau hamil, kok malah dikasih pil KB? Ya teman-teman, karena pada pasien PCOS ini terjadi gangguan hormonal nih. Jadi hormonnya itu akan dinormalkan dulu, diperbaiki nih, dibantu dengan cara mengkonsumsi pil KB yang mengandung hormon estrogen tadi gitu. Selain untuk membantu hormonal, terapi pil KB ini juga bisa untuk membantu mengurangi jerawat yang udah terjadi ataupun untuk mengurangi pertumbuhan dari bulu-bulu yang cenderung lebih banyak ya dibandingkan wanita biasa. Selain itu juga biasanya dokter kandungan juga akan memberikan terapi obat-obatan seperti metformin. Ya, bener banget. Metformin ini kan sebenarnya obat untuk pasien diabetes ya. Tapi nyatanya ini juga diberikan untuk pasien-pasien PCOS. Tapi obat-obatan yang saya sebutkan tadi hanya boleh kalian konsumsi setelah kalian konsultasi dengan dokter dan memang dokter kandungan yang memberikannya. Oke, itu tadi ya obat-obatan plus gaya hidup, perubahan gaya hidup. Tetapi ini masih jadi perdebatan nih teman-teman. Ada dokter-dokter yang bilang kalau dengan perubahan gaya hidup yang sehat dan obat-obatan seperti tadi itu udah cukup nih memberikan perbaikan pada pasien-pasien PCOS selama 1-2 tahun pengobatan. Tetapi ada juga nih dokter yang bilang tindakan itu kurang cukup nih. Kita perlu ambil tindakan selanjutnya. Emang ada tindakan ya dok? Ternyata ada teman-teman. Tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan operatif. Nah, tindakannya apa itu dok? Tindakan yang biasanya dilakukan atau disarankan oleh dokter untuk teman-teman yang mengalami PCOS adalah tindakan laparoskopi. Tujuan dari laparoskopi ini adalah untuk memancing ovulasi teman-teman. Jadi, kan pada pasien PCOS ini kan sel telurnya banyak dan kecil-kecil. Jadi ukuran sel telur yang kecil-kecil kemudian nggak baik itu diambil nih lewat laparoskopi tadi. Jadi tersisa yang bagus-bagus aja, yang ukurannya agak sedang-sedang. Diharapkan dengan begitu akan mempermudah terjadinya ovulasi. Kalau ovulasi terjadi, peluang untuk hamil itu akan lebih tinggi gitu. Tetapi teman-teman, kalau ternyata tindakan operatif laparoskopi ini juga belum berhasil, untuk pasangan-pasangan yang ingin memiliki momongan atau ingin hamil, itu biasanya juga dokter menyarankan untuk melakukan bayi tabung. Tapi ya seperti kita ketahui ya, kalau memang bayi tabung itu harganya cukup mahal gitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Untuk kalian para pejuang garis 2, untuk pasangan suami istri, itu kalian harus selalu kerjasama, saling menguatkan satu sama lain ya. Semoga segera diberikan momongan. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.